Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat CJDW sekalian, pada kesempatan ini saya ingin sharing, berbagi. Ini terjadi meskipun blok ini baru usai kita lemar naik oversize, tetapi masih ada suara ngeletek. Usai naik oversize, kita lemar blok dengan kondisi piston baru, pen piston baru, kelahar bambu baru, ring baru, semestinya suaranya halus. Tetapi di sini malah kasar. Lebih kurang suaranya seperti ini ya. Suara timbul di atas. Jika kita kaji, setang seher tidak ada masalah. Semuanya bagus, tetapi suara masih kasar. Untuk lebih jelasnya kita bongkar ya. Semuanya satu set baru semua, jadi bisa kita pastikan tidak ada masalah dengan piston set ya. Jadi di sini penyebab bunyi ngetek kasar pada blok ini, setelah saya amati, ini faktor lemeran yang kurang bagus. Seperti ini ya. Kita pasang pada posisinya. Di area TMB terasa seret. Seperti ini. Tetapi sewaktu piston menuju TMA ke atas, ini kita tes tanpa menggunakan ring. Piston jadi lancar sekali. Lemeran ini sempit di bawah, terlalu longgar di atas. Dengan ring baru, piston set baru, timbul bunyi ngetek karena terlalu longgar yang atas. Jadi kondisinya seperti ring piston yang aus. Padahal blok ini baru kita lemar. Padahal kita melemar di bengkel yang sudah ternama, terkenal dan udah banyak buktinya. Mungkin faktor tekanan, mungkin faktor capek, pekerjaan yang banyak, bisa jadi terjadi hal yang seperti ini. Agar kejadian seperti ini tidak terulang, tidak terjadi pada sahabat-sahabat CJDW, kerugian kita tidak hanya sebatas biaya lemar saja dan beli piston kit seperti ini ya. Tetapi yang sangat ngenek di hati, yang bikin tidak enak, hilangnya satu angka oversize blok kita yang dengan pemakaian wajar normal untuk aktivitas kita hari-hari mungkin bisa kita pakai 4 atau 5 tahun ke depan. Jika ingin kita kembali sempurna, suaranya dapat halus
dan maksimal, tidak ada jalan lain. Kita mesti harus naik oversize lagi. Saat kita ingin melemer blok, naik oversize, carilah bengkel bubut yang ternama. Dan sudah banyak bukti hasil lemerannya bagus. Kita mesti banyak bertanya pada teman-teman, entah itu di komunitas atau teman-teman dekat kita sesama pemakai R-King, sebagai bahan referensi. Jika bisa, sebaiknya melemer di hari Senin, karena di waktu Minggu mekaniknya sudah istirahat. Jadi kita mengharapkan fresh bekerja sewaktu hari Senin. Karena sayang jika seperti ini blok kita yang rugi. Ini meskipun kita komplain ke bengkel bubut, mereka tidak akan mau disalahkan. Pasti banyak alasan, entah blok kita lah yang bermasalah atau sebagainya macam. Selanjutnya, jika bisa, datang di waktu setengah atau 1 jam setelah bengkel bubut buka. Jadi mereka akan konsen, mekaniknya ini maksudnya, dan maksimal untuk melemer. Jangan melemer blok saat kita ketahui bahan lemeran atau pekerjaan mekaniknya banyak, untuk menghindari resiko dari human error karena tekanan dari pekerjaan yang menumpuk. Jadi bila kita dapati pekerjaan melemer saat kita ingin melemer banyak, sebaiknya kita mundur. Kita tunda esok hari. Kalau sudah begini, sesalannya susah untuk mengobati teman-teman. Walaupun mereka sudah paham, perlu kita ingatkan untuk melemer dengan memakai massa Ryan agar padat dan halus suara blok. Karena ada lemeran yang sengaja dibikin longgar agar bisa langsung dipakai untuk kencang. Untuk massa Ryan, walau pompa Olsam kita aktif, sebaiknya tambahi 1 atau 2 tutup botol ke dalam tangki usai kita mengisi bensin, agar massa Ryan blok kita lebih adem, tangki kita juga tidak mudah berkarat. Pakai secara normal, tanpa memaksa, untuk 2 minggu pertama. Pakai sewajarnya, di kecepatan 60, 70 lah maksimal. 2 minggu pertama. Kalau baru, bisa mungkin 1 bulan, karena kondisi isi mesin juga baru semua. Jadi yang di sini yang baru hanya piston set ini, piston kit ini dengan dinding liner ini yang baru kita lemer. Massa Ryan menentukan panjangnya umur OS blok kita. Jadi jangan dulu dipaksa, apalagi untuk pakai kebut-kebutan. Rawan ngejim. Di sini kita harus setting ulang lagi karbu. Kita beri settingan basah. Olsam sedikit kita tambahi. Jika kendaraan kita ada berbot, sebaiknya kita buka sedikit setelan anginnya. Ini ya, kita putar ke kiri lebih kurang sekitar 1 atau 2 mili. Yang tujuannya untuk mengimbangi besarnya piston yang baru. Dengan naik OS berarti hisapan akan bahan bakar lebih besar sedikit dari sebelumnya. Jika ada berbet. Jika tidak ada berbet, tidak masalah. Tidak dirubah setelan anginnya. Untuk biaya sekali naik oversize seperti ini teman-teman ya, piston kit ini kita beli dengan harga 225 di daerah. Kemudian upah lemer 50.000. Jadi plus jasa bisa berkisaran 350.000. Ini adalah produk baru.
Yang ini produk lama, stok lama maksudnya. Semuanya bagus. Yang stok lama ini kebanyakan isinya made in Japan. Sementara yang produk baru seperti ini banyak sudah diproduksi di Indonesia. Yang paling mencolok bedanya pada ring. Jika ring yang lama, ringnya datar. Maksudnya stok lama ya. Sementara yang stok baru, ringnya ada siringnya di tengah-tengah. Di tengah-tengah ring ini ada siringnya. Ini made in Japan. Sementara yang produk seperti ini, ringnya ini ya. Ini sudah made in Indonesia. Ini yang bikin beda yang antara produk baru dengan produk yang lama. Ini pendapat saya pribadi, jika masih ada, ini lebih bagus mutunya. Karena di sini masih banyak yang made in Japan. Semoga pengalaman pahit ini tidak terjadi pada sahabat-sahabat sekalian. Dihina dan diremehkan orang lain, itulah dunia. Jangan pernah membalas. Biarkanlah Allah memuliakan kita dengan kesabaran. Jika niat kita baik, insya Allah kita akan sampai ke tempat yang baik. Bertemu orang-orang yang baik. Urusan kita pun akan berjalan lancar dan baik. Dan akan mendapat hasil yang baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.